Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, saya ingin memberikan analisa atau preview dari pertandingan Grand Final Piala Dunia tahun 2026 antara Spanyol melawan Argentina, yang bagi saya adalah final ideal karena mempertemukan wakil dari benua Eropa berhadapan dengan wakil dari Amerika Selatan, dan pas juga wakil dari Amerika Selatan adalah juara bertahan dari Piala Dunia sebelumnya dan juga dari Copa America sebelumnya, sedangkan wakil dari Eropa adalah juara dari Piala Eropa sebelumnya. Jadi tentu kita berharap bahwa pertandingan final akan berjalan seru, meskipun kalau feeling saya kemungkinan akan berjalan sangat ketat, tapi entah mengapa feeling aja bahwa kemungkinan bisa ada lebih dari 2 gol yang tercipta di partai final nanti. Mungkin salah satu tim akan menang di masa 90 menit dengan skor 2-1. Ya bisa juga Spanyol yang menang 2-1, atau mungkin Argentina yang menang 1-2 seperti yang mereka tunjukkan melawan Inggris. Tentu kita semua sudah tidak sabar untuk menonton pertandingan final tersebut, teman-teman, meskipun ada juga perebutan tempat ketiga antara Prancis melawan Inggris, yang saya juga akan nonton karena saya mendukung timnas Inggris sudah lama. Dan memang saya sedih juga ketika Inggris dikalahkan Argentina di babak semifinal, tapi saya mengakui bahwa Argentina memang jauh lebih baik lah permainannya daripada Inggris. Meskipun Inggris sempat unggulkan melalui Gordon, tapi memang dari awal Argentina yang bisa menciptakan lebih banyak peluang. Dan kita tahu kalau bukan karena Messi, ya sulit lah bagi Argentina untuk bisa lolos sampai partai final. Tapi ya sebetulnya nih, jujur ya teman-teman, kan bukan cuma Messi ya yang bekerja keras di Argentina, tapi ada juga banyak pemain-pemain lainnya. Dan mereka punya kesatuan di antara mereka. Do or die lah istilahnya. Jadi hidup atau mati lah, pokoknya kalau bisa jangan kalah gitu. Jadi ya walaupun mereka beberapa kali tertinggal, mereka bisa comeback. Fighting spirit itu sangat penting, teman-teman. Terus bagaimana dengan Spanyol ya? Spanyol ini juga punya kolektivitas seperti Argentina, dan juga Spanyol sebetulnya nggak punya superstar seperti Argentina punya Lionel Messi, nggak punya. Lionel Messi superstar of superstar, ya kan? Jadi Lionel Messi itu kan sudah GOAT ya, jadi bukan cuma superstar. Tapi kan di Spanyol superstar pun sebetulnya mereka nggak punya. Lamine Yamal belum superstar dia. Bisa dikatakan dia masih wonderkid lah, tapi memang dia pemain yang bagus. Jadi kan yang kita tunggu nih, kira-kira siapa yang akan mencetak gol? Apakah Messi akan kembali mencetak gol kemudian menjadi top skor dari Piala Dunia kali ini? Atau Lamine Yamal akan mencetak gol keduanya di Piala Dunia kali ini? Sebentar akan saya jelaskan. Tapi pertama-tama, saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang mendukung kemajuan dari channel YouTube Triple B, karena hingga hari ini jumlah subscribers telah mencapai dan melewati 1.300.000 total subscribers. Luar biasa dukungan yang teman-teman berikan. Dan saya harapkan dukungan dari teman-teman akan tetap konsisten dan sesuai target saya bahwa akhir tahun ini jumlah subscribers akan melewati 1.500.000. Luar biasa jika itu bisa terjadi, dan tentu jika itu sudah terjadi, saya akan memberikan hadiah kepada teman-teman. Tentu nanti juga akan ada quiz yang saya buat di sini supaya teman-teman bisa memenangkan hadiah tersebut, yang sebelumnya saya lakukan ketika channel ini sudah menembus 1 juta subscribers. Dan tentang partai final nih teman-teman, sebetulnya bukan cuma tentang Lamine Yamal dan juga Lionel Messi, yaitu juga tentang 2 pemain yang sangat kuat di tengah, yaitu De Paul dari Argentina dan Rodri di Spanyol. Sebetulnya kita kan memang lebih banyak fokus ke Messi dan Lamine ya, tapi 2 pemain ini juga bertanggung jawab untuk bisa menjaga kedalaman dari lini tengah dan juga sirkulasi bola ke depan. Walaupun kita tahu De Paul dan juga Rodri jarang bergerak secara ofensif, tapi sekali mereka bergerak, switching play-nya, konektivitasnya ini sangat cair. Dan banyak yang mungkin tidak menduga bahwa Rodri setelah lama cedera bisa kembali ke performa terbaiknya. Bahkan Pep Guardiola mengatakan musim lalu, ketika Rodri permainannya belum konsisten di City setelah dia kembali dari cedera, bahwa nanti kalian lihat Rodri yang sebenarnya, Rodri yang hebat itu di Piala Dunia, dan itu terbukti, teman-teman. Sedangkan De Paul kita tahu pemain yang juga kalau menurut saya ini underrated. Jadi mungkin orang menganggap, ini mah pemain biasa saja, ini kan bodyguardnya Messi nih. Ya dalam tanda kutip ini kan premannya nih dari Argentina di atas lapangan. Tapi enggak, dia juga pemain yang skillful.
Dia tahu kapan dia perlu tackle, dia tahu kapan dia perlu sirkulasi bola, dia tahu kapan dia perlu ikut bergerak ke depan. Sama seperti Rodri. Dan dua tim ini juga punya penjaga gawang yang menurut saya hebat. Emi Martinez sudahlah, rajanya dari Saiwar. Dan Unai Simon, ini kiper tenang banget, tapi keputusan-keputusan dia itu sangat krusial bagi Spanyol. Maka itu Spanyol sejauh ini adalah satu-satunya tim yang hanya kebobolan 1 gol di Piala Dunia. Gila gak? Hanya kebobolan 1 gol, itu pun lawan Belgia. Mbappe gak berkutik, Pak. Berarti apa? Ya berarti ini juga tantangan bagi para pemain Spanyol berhadapan dengan Argentina yang merupakan tim yang produktif. Tim yang selalu mencetak gol, tim yang paling banyak creating chances, bukan shot on target. Creating chances sampai ke final. Dan tim yang bisa mencetak gol bukan cuma dari satu pemain, tapi dari banyak pemain. Bahkan Lautaro Martinez pun saya kaget itu, datang dari mana dia tiba-tiba lawan Inggris bisa cetak gol kan. Enzo Fernandez tiba-tiba dari luar kotak penalti. Tapi Spanyol bedanya, ini tim sebenarnya gak pernah terburu-buru untuk creating chance, santai aja mereka. Gak ada beban juga, sama seperti Argentina gak ada beban. Which means, kalau soal mentality, ini dua tim sudah gak ada masalah. Tapi yang penting apa? Taktik. Dan yang saya riset, ternyata ketika Scaloni mengambil kursus kepelatihan, salah satu profesor yang mengajar itu adalah De La Fuente yang pelatihnya dari Spanyol. Nah ini seru juga nih. Jadi ada adu taktik antara guru dengan murid. Seperti sebelumnya tuh di Liga Inggris. Antara Mikel Arteta dengan Pep Guardiola. Tapi Mikel Arteta kan kelamaan tuh, iya kan, sampai jadi juaranya. Tapi ya kita tahu Lionel Scaloni kan cepet tuh, sudah jadi juara dengan pengalaman pertamanya sebagai pelatih di Piala Dunia kan, 2022. Jadi kalau menurut saya teman-teman, kunci untuk pertandingan ini adalah bagaimana salah satu tim ini bisa menjaga lini tengah mereka. Jadi kalau mau ada pressing itu sudah harus di tengah. Saya gak yakin salah satu tim ini akan pressing di depan karena switching play atau transisi dari dua tim ini sangat cepat, mengandalkan pemain-pemain yang punya kecepatan. Jangan lupa, di Spanyol itu mereka punya juga yang namanya Dani Olmo. Ini pemain yang tiba-tiba akan menyelinap ke dalam. Seperti yang dia lakukan sebelumnya, ada Pedro Porro, ada Cucurella. Nah, saya nggak tahu apakah yang akan menjaga Messi Cucurella atau Rodri. Bisa juga Rodri loh. Tapi kalau Rodri yang menjaga Messi, saya pikir itu juga akan menguras pikiran dia. Karena memang Rodri ini kan pemain yang jarang main marking ya. Jadi saya nggak tahu apakah mungkin yang akan marking si Messi ini adalah pemain yang punya tenaga ya. Pemain yang punya kecepatan seperti Pedri. Bisa juga. Nanti dia yang akan menjaga si Messi kan. Karena pergerakan Messi ini juga kan sulit untuk bisa dimonitor. Dia bisa bergerak dari segala arah. Dan selain itu juga, McAllister juga adalah pemain yang penting. Jadi ini menarik, McAllister, De Paul, Rodri, dan Pedri. Kemudian ada Lamine Yamal. Kemudian mereka juga, kita tahu nih kalau Spanyol ada Pedro Porro. Ya kan? Ada Pau Cubarsí, pemain yang muda. Ya, mayoritas pemain Barcelona. Messi akan berhadapan dengan pemain-pemain Barcelona, klub yang memang dia cinta. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa kuncinya pertama di tengah, dan yang kedua overlap dari fullback. Ini yang sangat penting, overlap dari fullback. Kenapa? Karena ketika perebutan bola itu terjadi di tengah, overlap dari fullback itu sangat dipentingkan. Dan finishing dari striker. Menariknya, Spanyol itu sebetulnya nggak punya striker yang prolific atau yang high profile. Oyarzabal ya biasa saja. Bahkan kalau nggak salah di pertandingan pertama tuh, yang lawan Cape Verde itu dia gak punya sentuhan atau apa. Tapi ada pemain lain yang bisa mencetak gol juga seperti Merino. So ini adalah final yang ideal yang menurut saya kemungkinan akan ada lebih dari 2 gol yang tercipta. Kalau feeling kemana ya? Jujur sulit banget loh bagi saya untuk menentukan pilihan. Untuk memprediksi kira-kira tim mana yang akan meraih kemenangan. Tapi kalau saya feeling ke Spanyol, saya khawatir ada Messi nih. Terus kalau saya feeling ke Argentina, saya khawatir juga nih Spanyol adalah tim yang bisa switching play cepat, transisi mereka kilat dari bertahan ke menyerang, bahkan lebih cepat daripada Argentina. Tiba-tiba nanti Lamine Yamal menggila nih di pertandingan final, meskipun kan Lamine belum bermain sesuai dengan harapan kita ya, gak seperti di Euro, mungkin karena taktiknya sedikit beda kali ini di Piala Dunia. Tapi apakah Argentina bisa back to back? Sebetulnya bisa Argentina back to back, tapi apakah Spanyol akan mengizinkan Argentina back to back? Enggak, gak mungkin. Mereka pasti fight. Dan Spanyol itu ya, kalau teman-teman perhatikan adalah tim yang gak banyak dibicarakan loh dari awal. Karena orang lebih fokus kepada Prancis, kepada Argentina, kepada Belanda, kepada Brazil, tapi Spanyol yang ke final. Jadi teman-teman, ini hanya feeling saya. Ini hanya feeling saya.
Seperti sebelumnya saya feeling kemungkinan final tuh Spanyol lawan Inggris, ya Spanyolnya kan benar. Inggrisnya kalah padahal sudah unggul. Nah, ini feeling saya untuk pertandingan final, kemungkinan Spanyol akan bisa meraih kemenangan dan menjadi juara. Dan key player bagi Spanyol adalah Rodri. Bagi Argentina, memang mereka adalah tim yang kuat, tapi kalau menurut saya mereka belum berhadapan dengan tim seperti Spanyol dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir yang punya kemampuan untuk bisa proteksi bola dengan baik dan yang punya namanya contingency plan, yaitu rencana cadangan dari pelatihnya yang biasa memasukkan pemain dari bangku cadangan untuk mengubah cara bermain dari timnya dan yang bisa menjadi solusi untuk mencetak gol. Dan Spanyol tidak terpaku dengan satu pola. Spanyol tidak mengandalkan 1 atau 2 pemain. Spanyol mengandalkan 11 pemain. Betul, Argentina juga mengandalkan 11 pemain. Tapi Argentina perlu Messi untuk bisa membuka deadlock. Spanyol hanya membutuhkan taktik mereka untuk bisa unlock Argentina. Jadi feeling saya kemungkinan Spanyol akan menang dan menjadi juara. Silakan teman-teman jika punya prediksi yang berbeda bisa memberikan prediksi kalian di kolom komentar di bawah konten ini. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.